Bab 178. Setelah memahaminya, ia kembali ke kediaman keluarga Lu di Jiangnam. Setibanya di rumah, di garasi Andi, Lau penuh dengan Oli masih asyik bekerja, mengganti mesin lama dengan mesin yang baru. Chana menatap Grace yang memandang ke arah di mana Andy sedang bekerja. Ia lalu berkata, "Kasihan ia tidak diberi minum. Apakah aku yang harus menyediakannya?" Mendengar ini, Grace menatap Chana yang tersenyum padanya lalu berkata, "Apa peduliku?" Chana tertawa lalu masuk ke dalam rumah menyusul Grace yang sudah masuk. Di ruang tamu itu masih duduk orang-orang tidak berubah posisinya. Mereka mengelilingi meja besar di tengah ruangan itu. Randu yang menatap kedua wanita itu bertanya, "Jam berapa pesawat Senji tiba?" Chana mengambil teleponnya. Beberapa saat kemudian ia menjawab, "Kurang lebih 2 jam lagi ia akan tiba." Terus monitor kemana ia pergi dan di mana ia tidur malam ini. Ia prioritas utama untuk diambil. Jawab Randu. Chana mengangguk lalu duduk di kursinya semula, sedangkan Grace menuju ke belakang membawa segelas air menuju garasi di mana Andy sedang bekerja. Chana bertanya, ia pun berkata, "Tuan Lau, apakah putramu sudah beristri?" Mali Lau menatap Chana seakan tidak percaya dengan pertanyaan itu, namun ia menjawab, "Belum. Ia bersumpah sebelum dendamnya terbalas ia tidak akan menikah." Chana tersenyum senang. Randu menatap Chana lalu berkata, "Ia jauh lebih muda darimu. Apa yang kau pikirkan?" Chana tertawa lalu menjawab, kakak kedua. Ia bukan tipeku, namun ia tipenya Grace. Makanya aku bertanya pada Tuan Lau karena aku tidak ingin Grace patah hati." Mendengar jawaban ini, Andre bertanya, "Apakah cucuku menyukai putra sahabatku ini?" Chana berkata, "Paman bisa melihatnya sendiri. Sekarang ia membawakan minuman untuknya dan tentu sekarang menemani putra Tuan Lau memperbaiki jeep itu." Andre tertawa lalu berkata, "Aku menyukai Andy, seorang pemuda yang baik. Jika memang mereka cocok, maka biarkan mereka menjalaninya. Bagaimana pendapatmu, Tuan Lau?" Mali Lau diam, tampak 2 titik air mata turun lalu ia berkata, "Sedari kecil ia ditinggal ibunya, hanya kakak perempuannya yang menemaninya. Namun sejak kakaknya bunuh diri, maka dirinya pun hancur. Jika cucumu bersedia menemaninya, maka aku akan sangat berbahagia menjadi besanmu." Jarko menambahkan. Ia pun berkata, "Tuan akan menjadi besan 3 keluarga besar karena Grace adalah putri keluarga Lu dari Qingzhou, tentu sebuah keberuntungan untuk keluargamu." Malilo menganggukkan kepalanya dan berkata, "Namun saat ini aku belum memikirkannya, hanya keluarga Oei yang ada di kepalaku." Pada saat itu, pesan masuk di telepon Randu. Membacanya lalu ia berkata, "Rencana berubah." Semua orang menatap Randu menunggu penjelasan lebih lanjut. Melihat semua orang, Randu tersenyum lalu berkata, "Aku harus tiba di Jiangling besok pagi karena Tuan akan meninggalkan puncak menuju sesuatu tempat." Mendengar ini, Jarko berkata, "Apa yang mesti kita lakukan? Jika bekerja di ini hari nanti, maka kakak kedua tidak akan tiba pagi hari di Jiangling." Grace yang masuk berdiri diam lalu bertanya, "Kakakku meninggalkan puncak kemana ia pergi?" Randu menggeleng kepalanya lalu menjawab, "Tidak hanya Tuan, namun Nyonya, putri dan putranya juga dibawa. Namun aku tidak tahu kemana Tuan akan pergi." Grace duduk seperti berpikir, namun ia tidak bisa menebak kemana ia akan pergi. "Kita atur ulang rencana agar kakak kedua dapat membawa orang-orang itu malam ini. Dan pagi sudah di Jiangling," kata Celengbo. Chana berkata, "Kita kekurangan orang. Jika cukup orang, kita bisa mengambil mereka sore ini dalam satu gerakan." Semua orang mendengar, lalu Chana melanjutkan, "Jika mengambil di siang hari, maka kita harus bergerak di 18 titik secara bersamaan, sedangkan kita hanya 9 orang. Tentu tidak bisa." Grace menggeleng kepalanya, lalu berkata, "Kak Chana,
Saat Senji tiba, tentu ada beberapa orang yang menjemputnya atau bahkan mungkin ke-18 orang itu akan datang secara bersamaan di satu tempat. Maka lebih mudah untuk mengambil mereka, bukan? Semua menatap Grace. Pikiran yang bagus, lalu Randu berkata, "Engkau monitor di mana posisi orang-orang itu sekarang." Chana membuka teleponnya dan mengecek sesuai perintah Randu. Tidak butuh waktu lama bagi seorang ahli seperti Chana mengetahui posisi orang-orang itu. Setelah memastikannya, ia berkata, 12 orang berada di kediaman David Oi. Randu mengambil teleponnya. Setelah tersambung, ia berkata, "Engkau tahu Tuan akan pergi besok?" Suara Peter terdengar menjawab, "Aku tahu kakak kedua. Untuk itu sekarang, aku, Richard, Julie, Jingsong, dan Asa menuju bandara. Akan tiba dalam waktu 1 jam di Jiangnam." Randu berkata, "Setibanya di bandara, kalian tetap di sana, monitor kedatangan pesawat Senji, bergerak sesuai perintahku." "Baik kakak kedua, dilaksanakan." Randu mematikan teleponnya lalu berkata, "Engkau monitor terus, dan saat kami bergerak ke bandara, maka engkau bergerak ke kediaman David Oi, ambil istrinya." Chana mengangguk lalu berkata, "Aku sudah meneruskan semua informasi kepada Peter agar kakak bisa mendapat 2 informasi." Randu mengangguk lalu berkata, "Buka Dena, bandara Jiangnam, di mana pesawat mereka akan landing dan di mana posisi pesawat kita." Chana menyambung teleponnya ke layar di televisi besar. Terlihat cetak biru bandara itu. Setelah itu, Chana mulai menjelaskan posisi pesawat dan orang-orang itu. Sebelum pesawat yang membawa Senji mendarat, maka orang-orang itu sudah diringkus. "Termasuk engkau, Chana, mengambil istrinya," perintah Randu. Chana mengangguk. Grace pun berkata, "Aku tidak bisa diam. Aku akan pergi bersama kakak Chana sebagai supirnya." Chana menjawab, "Engkau tidak memahami kota ini, maka jika engkau ingin pergi, maka ajaklah Andy sebagai supirnya." Grace cemberut mendengar kata-kata Chana, namun ia diam saja. Andre pun menambahkan, "Usulan Chana bagus karena kita belum tahu berapa orang yang pergi menjemput. Tentu tim akan dibagi 2. 1 ke bandara, 1 ke kediaman orang-orang itu." Randu berkata, "Kita monitor terus. Jarko, engkau pimpin tim yang mendatangi kediaman. Aku akan meringkus semua orang yang berada di bandara." Chana berkata kembali kepada Grace, "Tolong kau tanyakan kepada Andy apakah mobilnya bisa siap dalam 1 jam ini." Grace berdiri senang lalu keluar. Chana tersenyum lalu berkata, "Kalian lihat bagaimana sikapnya. Untung di sini tidak ada Rianti atau Lian. Jika mereka ada, maka Grace akan habis dibully." Randu mengangguk lalu berkata, "Biarkan mereka orang-orang muda." Di garasi mobil, Grace mendatangi Andy yang sedang mencoba menghidupkan mobil itu. Melihat Grace, Andy berkata, "Untung Nona datang, bantu aku menstarter mobil ini. Aku ingin melihat apa yang kurang." Grace mempercepat langkahnya mengambil kunci mobil dan duduk siap menunggu perintah untuk menyalakan mobil. "Coba sekarang engkau starter," perintah Andy. Grace mencobanya namun tidak bisa. Lalu Grace turun mendekati posisi Andy yang masih berdiri di hadapan mesin itu. Setelah memperhatikannya, Grace tersenyum mengambil alternator baru lalu menyerahkannya pada Andy sembari berkata, "Engkau coba memasang ini dan sekalian ganti akinya." Andy tersenyum menjawab, "Kenapa aku tidak memperhatikan ini?" Setelah menerima alternator dari Rianti, ia pun langsung mengerjakannya. Hanya 15 menit sudah siap. Melihat ini, Grace menuju ruang kemudi dan memstarternya. Dan benar, mobil itu menyala dan suaranya halus. Melihat ini, Andy tertawa. Hari ini aku kalah. Jika ada waktu, aku akan mentraktirmu karena sudah membantuku." Grace tertawa lalu berkata, "Aku akan menunggu undangan makan darimu." Setelah mengatakan itu, Grace berkata lagi, "Rencana berubah. Kita akan berangkat dalam waktu kurang dari 1 jam. Engkau bersiap-siaplah." Grace memasuki rumah dan melapor bahwa kendaraan sudah siap untuk digunakan. Randu berdiri lalu berkata, "Aku pergi sendiri ke bandara. Di sana ada 5 saudara kalian. Engkau atur pembagian tugasnya untuk mengambil 8 orang tersisa." Jarko mengangguk menjawab, "Baik kakak kedua, dilaksanakan." Jarko membagi tugas pada adik-adiknya. Chana memberi foto dan profil orang yang akan diambil. Setelah semua siap, maka mereka keluar.
Grace pun berkata, kita menggunakan 2 mobil, satu untuk membawa orang-orang itu dan satu membawa kita. Chana mengangguk lalu mengajak Grace menuju mobil yang tadi digunakan. Sebelumnya ia sudah memberikan petunjuk pada Andy untuk mendrop saudaranya di titik yang telah ditentukan. Demikianlah semua orang berangkat. Andrew dan Malilau menatap semua orang itu. Malilau berkata, mereka bekerja sesuai dengan satu perintah, jadi sulit untuk membuat kesalahan. Andre menjawab, mereka militer tentu terbiasa mendengar satu perintah dan beruntunglah kita bisa bertemu dengan mereka. Malilau berkata, pada cucumu pelindung negeri itulah yang sangat ingin aku temui karena negeri ini aman. Engkau sudah menerima undangannya, maka cepat atau lambat engkau akan bertemu dengannya, jawab Andrew. Sementara, Grace memacu mobilnya menuju kediaman keluarga Oi. Di sampingnya, Chana memberikan informasi kepada semua orang di mana posisi orang-orang itu. Dengan jarak sekitar 100 meter, Grace menghentikan mobilnya. Chana pun berkata, aku masuk hanya butuh waktu 20 menit sudah berada di luar rumah. Maka samakan waktu saat aku bergerak dan sebelum 20 menit engkau sudah berada di depan kediaman itu menjemput aku. Pesan masuk dari Randu mengatakan untuk bersiap-siap. Samakan waktu dalam 10 menit semua sudah bergerak. Chana mematikan semua CCTV kota ini. Perintah Randu. Setelah mencocokkan jamnya, Chana melaksanakan perintah mematikan CCTV di bandara dan semua kediaman orang-orang yang ingin diambil. Setelah itu ia turun dari mobil dan berkata, 20 menit dari sekarang engkau jemput aku. Grace mengangguk melihat jamnya di tangannya. Chana berjalan namun terlihat seperti berlari sebentar. Sudah hilang di balik tembok kediaman keluarga Oi. Di dalam tembok itu Chana turun di sebuah taman di samping rumah, di mana tidak terlihat orang berada di sana. Perlahan Chana berjalan. Ketika melihat pelayan berjalan, Chana langsung mengambilnya lalu menyenderkannya. Chana pun berkata, engkau katakan di mana Nyonya Besar berada? Tanya Chana. Pelayan perempuan itu menggeleng kepalanya. Chana menekan genggamannya dan berkata, aku bisa menghancurkan tanganmu, bahkan kepalamu. Cepat katakan di mana sekarang ia berada. Pelayan tersebut menggeleng kepalanya. Pada saat itu, salah satu wanita muda cantik mendatangi tempat itu dan berkata, engkau Nona Chana? Chana terkejut mengangguk. Perempuan itu berkata, bunuh dia. Ikut aku untuk mengambil perempuan jalang itu. Chana diam. Perempuan itu kembali berkata, aku adik Malilau. Mendengar ini Chana menekan titik mematikan pada pelayan. Lalu berjalan mengikuti adik Malilau. Karena berjalan bersamaan, maka semua orang yang ditemui tidak peduli. Hingga tiba di sebuah ruangan, adik Mali berkata, ia berada di dalam, namun selain ia ada seorang wanita berpedang yang menjaganya. Chana tersenyum lalu berkata, engkau tunggu di sini, beri aku waktu 5 menit. Chana memasuki ruangan itu dan benar di sana duduk istri David Oye dan di belakangnya berdiri wanita timur jauh dengan pedang panjang di tangannya sambil tersenyum. Istri David berkata, engkau berani memasuki kediamanku, maka mati untukmu. Chana tersenyum mendengar itu lalu menjawab, aku tidak memiliki banyak waktu. Setelah mengatakan itu, Chana melompat. Wanita pengawal dari timur jauh menarik keluar pedangnya. Namun sayang, tidak sempat ditarik. Chana dengan kecepatan luar biasa sudah memukul kepala wanita itu yang jatuh terduduk dan tidak akan pernah bangkit lagi. Setelah itu, Chana berdiri menatap istri David Oi sambil tersenyum mengejek. Hanya segitu pengawalmu? Melihat kehebatan Chana, istri David berkata, engkau mau apa? Uang aku bisa memberikan padamu, namun bebaskan aku dan jadilah pengawalku. Maka aku jamin hidupmu akan bergelimang harta. Chana berkata, nanti kita bicara, sekarang engkau ikut denganku. Dengan pukulan kecil, istri David Oi pingsan. Chana memanggulnya di depan pintu. Adik Tuan Lo masih berdiri. Lalu dengan kecepatan ia menusuk istri David Oi dengan tusuk kondenya, tepat mengarah lehernya.
Chana menangkap tangannya dan berkata, "Aku tahu dendam kalian, maka ikutlah denganku karena aku harus membawanya hidup-hidup, bukan dalam keadaan mati. Setelahnya terserah pada tuanku mau diapakan wanita ini." Adik Tuan Lau itu bernama Anggiani Lau menundukkan kepalanya dan berkata, "Maafkan aku, karena dendam ini harus dibalas, aku tidak sabar." Chana tersenyum lalu menarik tangannya. Berjalan ke depan, dalam perjalanan banyak penjaga yang menghalangi langkah mereka. Chana tersenyum dan berkata, "Jika kalian bergerak, maka nyonya besar kalian mati." Penjaga tidak berani bergerak, hanya terus mengelilingi Chana dan Anggiani. Hingga di dekat gerbang luar, Chana menjejakkan kakinya lalu melompat sambil membawa Anggiani dan istri David Oi di podongannya. Dalam sekejap mereka sudah di luar tembok. Penjaga kaget melihat itu, bagaimana mungkin sekali lompat membawa dua orang bisa melewati tembok setinggi 3 meter. Jika mereka tahu siapa Chana, maka mereka akan gemetar. Dewi Perang Pelindung Sia. Di luar tembok, Grace sudah menunggu. Melihat Chana datang, ia membuka pintu. Setelah Chana dan Anggiani masuk, ia memacu mobilnya menuju bandara. Di bandara bersama adik-adiknya yang meringkus orang-orang sangat mudah bagi Randu. Setelah memerintahkan mereka membawanya ke pesawat, maka ia berlari ke pesawat yang baru mendarat membawa Senji. Randu berdiri di depan tangga pesawat sambil tersenyum dan berkata, "Selamat datang di Jiangnan." Bagi orang-orang itu, Randu adalah orang suruhan David Ohei. Jadi mereka tidak peduli. Karena hanya melihat Randu sendiri dan kondisi aman, seseorang masuk lalu keluar bersama lelaki tua. Di jalanan, Grace yang memacu mobilnya menuju bandara. Chana di samping menelpon Peter. "Engkau bukakan pintu VVIP dan mobil ini harus ikut ke Jiangling." Grace mengambil teleponnya menghubungi Andy. "Engkau di mana?" Terdengar jawaban sambil tertawa. Aku di belakangmu." Terus melaju, "Aku mengikuti mobilmu." Grace melihat di spion, benar, jeep itu berada di tepat di belakangnya. Chana berkata, "Bawa ke jalur VVIP dan naik terus ke pesawat." Di depan pintu VVIP berdiri Peter dan Celeng Bo. Melihat mobil itu, mereka membuka pintu membiarkan mobil Grace masuk diikuti jeep di belakangnya yang dikendarai oleh Andy Lau. Setelah kedua mobil masuk ke perut pesawat, maka pintu tertutup. Chana bertanya, "Mana kakak kedua?" Richard Lee menjawab, "Engkau kesinilah jika ingin tahu." Chana berlari ke tempat Richard dan melihat dua bayangan saling memukul di udara. Gerakan mereka sungguh cepat, sulit untuk diikuti mata. "Sudah berapa lama mereka bertarung?" tanya Chana. Jing Song tertawa. Baru saja mulai. Namun tidak menarik, karena beberapa langkah lagi si tua Senji itu akan bertekuk lutut pada kakak kedua." Anggiani melihat keponakannya ikut memeluknya dan berkata, "Engkau ikut, bagaimana dengan ayahmu?" Eddie tersenyum menjawab, "Ayah di rumah Paman Andre. Mari kita tonton pertandingan jagoan Timur Jauh melawan murid pelindung negeri ini." Seperti kata Jing Song, saat itu Randu menekuk kaki kirinya sedikit, lalu dengan gerakan kecepatan dengan kaki kiri sebagai tumpuan awal, ia melompat dan berputar sedikit di udara lalu menungkok ke bawah. Jing Song berkata, "Selesai sudah, dengan jurus itu tidak sembarang orang bisa menghindarinya. Bukalah pintu itu dan siapkan pesawat untuk terbang." Semua masih menatap Randu yang menungkik. Satu tangan menusuk ke ubun-ubun kepala dan satu tangan tersimpan di belakang punggung Randu yang sudah mengumpulkan energi di tangan itu. Senji yang menatap remeh Randu terkejut melihat jurus ini. Ia mengumpulkan semua energi di dalamnya dan menyalurkan ke tangannya dan mendorong ke atas dari mana Randu datang. Randu sudah mengetahui hanya itu yang bisa dilakukan orang jika diserang dari atas, maka ia mendorong ke bawah tangan yang tersimpan di balik punggungnya. Dengan dibantu gaya dorong ke bawah, maka kekuatan pukulan Randu sungguh dahsyat. Jika itu batu, maka batu akan menjadi debu. Dua pukulan jarak jauh bertemu di udara. Randu terdorong ke atas dan berjungkir balik untuk mematahkan efek dari pukulan Senji. Sedangkan di bawah Senji yang pendek semakin pendek karena sebagian tubuhnya tertanam di landasan itu.
Randu turun dengan tenang sembari tersenyum berjalan ke arah Senji. Sedangkan petugas keamanan berdatangan, begitu juga dengan polisi sudah mengepung area itu. Setelah dekat, Randu menarik tubuh yang pingsan tertanam itu. Polisi yang sudah berada di sana menodongkan senjata mereka ke arah Randu. Di pesawat, Peter yang melihat ini langsung menelpon seseorang dan berkata, "Hubungi kepolisian Jiangnan, suruh mereka mundur dari bandara karena ini operasi khusus." Komandan polisi berkata pada Randu, "Ia tamu negeri ini, tidak pantas diperlakukan seperti itu. Serahkan dirinya pada kami dan engkau menyerahlah." Randu tersenyum lalu menjawab, "Bagiku ia musuh negeri ini. Untuk menyerah kepada kalian maka itu hanya terjadi dalam mimpimu." Semua polisi yang berada di sana mendekat dan bersiap menembak. Komandan memberi tanda agar mereka tidak menembak dahulu. Ia paham orang-orang seperti Randu hanya ada dalam militer. Mereka tidak akan menyerah walau semua senjata berada di kepalanya. "Tuan, kami hanya menjalankan tugas, jadi sebaiknya engkau menyerah agar kami bisa memproses dirimu sebagaimana mestinya." Kembali komandan itu coba bernegosiasi karena Senji Takayama sekarang berada di bahu Randu. Randu kembali tersenyum menjawab, "Dalam hidup aku tidak pernah menyerah, walau ribuan orang mengelilingiku sedangkan kalian hanya puluhan meminta aku menyerah, maka itu mimpi namanya." Peter turun dari pesawat dan berkata, "Engkau Zain Chao, komandan baru di bandara ini. Baru 2 hari yang lalu engkau dimutasi ke sini bukan?" Komandan yang bernama Zain memalingkan wajahnya pada Peter Lo, sedikit kaget melihat Peter Lo seperti pernah melihat sebelumnya. "Sebentar lagi teleponmu akan berdering, maka terimalah telepon itu." Peter Lo kembali berkata dan mengambil alih tubuh Senji dari Randu dan berkata, "Kakak kedua, biarkan aku yang membawanya." Randu menyerahkan tubuh Senji pada Peter lalu berjalan meninggalkan Peter menuju pesawat. Komandan Zain menerima telepon dan terkejut mendengar siapa orang-orang itu. Setelah mematikan teleponnya, ia berkata, "Tuan Peter, silakan dilanjutkan. Maaf kami mengganggu." Setelah mengatakan itu, Zain memerintahkan semua anak buahnya bubar. "Aku akan minta Tuan menaikkan 1 tingkat pangkatmu. Tunggulah," kata Peter sambil tersenyum membalikan tubuhnya menuju pesawat yang sudah siap tinggal landas. Setelah pesawat itu terbang meninggalkan Jiangling, Zain kembali ke kantornya duduk termenung. Salah satu wakilnya datang dan bertanya, "Siapakah orang-orang itu? Kenapa kita melepaskannya?" Zain menatap bawahannya yang juga wakilnya itu, lalu menjawab, "Walau kita ada 1000 orang mengepung mereka, maka kita bukan apa-apa. Engkau tahu yang datang terakhir adalah Peter Lo, dewa perang pelindung ibu kota." Sembari membalikan monitor di depannya, terlihat wajah Peter Lo dan tertulis di bawahnya, "Letnan Jenderal Peter Lo, pelindung Tianjin." Wakil tadi terduduk lalu berkata, "Untung kakak sabar. Jika kita tergesa-gesa, maka kita akan menerima akibatnya." Entah berapa banyak orang di dalam pesawat itu yang hanya datang menjemput Tuan Senji Takayama. Zain tersenyum dan berkata, "Tentu bukan hanya Senji yang diambil, namun ada juga warga kota ini yang dibawa karena 2 mobil yang memasuki pesawat itu dan sebarkan kepada semua bawahan kita tidak melihat apa-apa." Wakil tadi tersenyum lalu berkata, "Semua CCTV di ibu kota ini mati dalam 2 jam terakhir ini. Jika bukan militer, siapa yang bisa melakukan hal itu?" Zain mengangguk dan berkata, "Kita beruntung bertemu dengan mereka dan kita masih hidup. Jadikan pelajaran, jangan tergesa-gesa." "Dan engkau mendengar kata-kata orang yang memukul Senji tadi, bahwa ia tidak akan pernah menyerah. Itu kata-kata yang biasa dikatakan prajurit garis depan negeri ini," jawab wakil itu. Zain mengangguk dan berkata, "Setelah mendengar kata-kata itu, aku sudah dapat menduga siapa mereka, namun tidak pernah terfikir bahwa mereka dewa perang dan yang menjadi pertanyaanku, siapakah orang yang memukul jatuh Senji jagoan timur jauh itu?" Wakil itu menjawab, "Aku pernah mendengar pelindung negeri memiliki murid 17 orang menjadi dewa perang, sedangkan murid lainnya hanya orang biasa. Namun kekuatan tempur mereka jauh di atas murid-muridnya yang menjadi dewa perang." Zain menatap wakilnya dan berkata, "Engkau benar karena ia memanggil kakak kedua dan ia bukan dewa perang, namun Peter menghormatinya. Bahkan mengambil alih memanggul tumbuh Senji." Wakil itu tersenyum dan berkata, "Mereka legenda dalam militer." "Bagaimana engkau bisa mengetahui hal ini?" tanya Zain. Wakil itu tersenyum dan menjawab,
Sepupuku, seorang prajurit di utara, ia pernah berkata, jika negeri ini memuja 17 dewa perang, maka di militer mereka memuji 20 legenda militer murid utama pelindung negeri yang bergerak secara senyap namun mematikan. Pada saat itu, telepon di mejanya berdering. Melihat nomornya, ia cepat mengangkat dan mendengar suara dari ujung telepon. Baru 2 hari engkau bertugas di bandara. Engkau sudah membuat prestasi apa sehingga ibu kota memintaku menarikmu ke pusat Jiangnam dan menaikkan 1 tingkat pangkatmu? Mendengar ini, Zain teringat kata-kata Peter bahwa ia akan minta tuannya untuk menaikkan pangkatnya. Siapakah tuan yang dimaksud Peter? Apakah ia masih... Pikiran di kepala Zain berkecamuk dan terhenti ketika terdengar suara di teleponnya. Apakah engkau mendengar kata-kataku? Zain menjawab, siap mendengar. Sementara di pesawat yang membawa orang-orang itu kembali ke Jiangling, Grace duduk di sisi Chana dan bertanya, kakak, mau meninggalkan puncak kemanakah ia pergi? Peter yang ditanya diam. Richard menjawab, engkau bisa bertanya padanya nanti. Chana berdiri lalu berkata, Richard, David Oi dan istrinya setelah engkau interogasi maka serahkan kepada mereka berdua. Terserah mereka mau melakukan apa pada mereka dan jangan ikut campur. Anggiani menatap Chana dengan penuh rasa terima kasih.